Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini merupakan rekaman yang ketujuh, melanjutkan rekaman yang sebelumnya di halaman 12 pada bab ta'riful kalami. Ya, definisi kalam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ya berkata musannif, ya semoga Allah merahmati beliau, al-kalamu huwa lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun dan memberi faidah dengan bahasa Arab. Asyarhu, syarah. Ini syarah Syekh Malik. Adapun tadi itu matan jurumiyah, ya kata Ibnu As-Sanhaji, ya Ibnu Ajurrum. Syarah, bada al-musannifu rahimahullahu bi ta'rifil kalami li anna nahwa li iqamatil kalami. Ya, penulis yang memulai penulis, semoga Allah merahmati beliau, memulai dengan mendefinisikan kalam. Ya, karena nahwu yaitu mempelajari pembentukan kalam atau kalimat, ya. Faqala, maka maksud dari al-kalamu, ya, saat beliau berkata al-kalamu, ya adalah huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan bahasa Arab. Fala budda an yajtami'a fil kalami arba'atu umurin, maka semestinya terhimpun dari kalam atau kalimat 4 perkara. Ahaduhuma, yang pertama adalah an yakuna lafzan. Yang pertama harus lafaz, ya, berupa lafaz. Maksudnya sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyati, yaitu ada suara, ya, dan tersusun dari sebagian huruf-huruf hijaiyah, yaitu yang dinamakan lafaz. Yang kedua, asani an yakuna murakkaban, yaitu harus murakkab, tersusun. Muallafan min kalimataini au aktsar, yang disusun atau ditulis dengan paling sedikit 2 kata atau lebih banyak. As-salisu, yang ketiga, an yakuna mufidan, ya harus memberi faidah. Apa maksudnya? Yahsunu sukutul mutakallimi alaih, ya yaitu orang yang berbicara, orang yang dia orang yang berbicara itu diam secara sempurna, ya dengan apa yang diucapkannya, dan pendengar juga paham, ya tidak ada pertanyaan yang muncul tatkala kita mengucapkan kalam tersebut. Yang keempat, ar-rabi'u an yakuna bil wad'i. Yang keempat adalah dengan bahasa Arab, bil wad'i, ya dengan bahasa Arab. Bi wad'il arabi bi an yakuna min kalamihim, ya yaitu dengan menggunakan bahasa Arab, ya karena itu adalah, ya perkataan mereka. Lihat nomor 1, ya bisa dilihat di Hasyiatus Sabban wa Syarhur Ra'i wa Syarhul Kafrawi di halaman masing-masing. Selanjutnya, nahu qaulika al-ilmu nafi'un, seperti pada perkataanmu al-ilmu nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Ya, ini adalah ada catatan kakinya, fal ilmu nafi'un, ya maka untuk kalam al ilmu nafi, kalamun inda an-nuhati,
Ya, al-ilmun nafi'un itu adalah kalam dari dari sisi ulama nahwu. Li'annahu lafzun, ya karena dia memiliki lafaz, mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Dia terdiri dari sebagian huruf-huruf hijaiyah. Wahia al-alif wal lam wal ain, yaitu alif, lam dan ain yang menyusun kata ilmu, al-ilmu dan seterusnya. Wa murakkabun, dan murakkab itu litarkibihi min kalimataini, karena tersusun dari dua kalimat. Al-ula, yang pertama al-ilmu, wasaniyatu nafi'un, yang kedua adalah nafi. Jadi ada al-ilmu, ada nafi'un. Syarat kedua terpenuhi. Wa mufidun, dan mufid, li'annahu afadal ikhbara binaf'il ilmi, karena al-ilmu nafi itu memberikan kabar dengan bermanfaatnya ilmu. Jadi mufid, paham kita. Yang terakhir yaitu wabil wad'il arabi, li'annahu min kalamil arab. Yang terakhir adalah memenuhi syarat dengan biwad'il arabi, karena kalimat tersebut adalah kalimat yang diucapkan dalam bahasa Arab. Contoh yang lain, wa nahu qaulihi ta'ala wa kallamallahu Musa taklima, sebagaimana di surat An-Nisa minal ayah 164. Dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Itu merupakan contoh-contoh kalam. Innamal a'malu binniyati itu hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, akhrajahu al-Bukhari wal lafzu lahu, dengan lafaznya, dan Muslim dari Umar ibn al-Khattab. Fa kullun min hadhil jumali kalamun nahwiyyun litawaffuri asy-syurutil mutaqaddimati fiha wa hiya al-lafzu at-tarkibu wal ifadatu wal wad'u wal arabiyyu. Dan setiap jumlah-jumlah dari jumlah-jumlah ini yang tadi disebutkan di atas adalah kalam, secara menurut ulama nahwu, ditawaffuri karena memenuhi syarat mutaqaddimah, syarat-syarat sebelumnya yang tadi disebutkan ada 4. Wahia al-lafzu, yang pertama al-lafzu, yang kedua adalah at-tarkibu, yang ketiga adalah al-ifadatu atau mufid, dan yang terakhir adalah wal wad'ul arabi. Jadi lafaz tersusun, memberi faedah dan berbahasa Arab. Itu adalah syarat-syarat yang harus ada dalam kalam. Selanjutnya ada tanda bintang, tanbihat. Yang pertama, tarakal musannifu ta'rifan nahwi, wa nahwu huwa qawaidu yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Musannif itu melewatkan mendefinisikan nahwu itu sendiri. Yang dimaksud nahwu adalah kaidah yang dengannya kita mengetahui bagaimana posisi atau keadaan akhir-akhir kata, baik secara i'rab atau mabni'nya. Karena Ibnu Ajurrum tidak mendefinisikan apa itu nahwu, tapi langsung mendefinisikan kalam. Di sini ditambahkan oleh Syekh Malik. Yang kedua, kharaja biqaulil musannifi al-lafzu al-isyaratu wal kitabatu wa nahwuhuma.
Ya, dan keluar dari perkataan penulis yaitu al-lafzu, maka keluar darinya yaitu al-isyaratu wal kitabatu wa nahwuhuma. Maka keluar dari makna al-lafzu itu petunjuk atau tulisan. Ya, isyarat atau tulisan atau yang selainnya dari keduanya itu tidak termasuk lafaz. Ya, kalau ada isyarat, ya misalnya hey atau apapun isyarat-isyarat dari gerakan-gerakan tangan atau tulisan, ya itu tidak termasuk lafaz. Walaupun al-kitabah, ya penulisan, itu bisa juga termasuk lafaz karena itu merupakan lafaz yang ditulis, ya, jadi tetap kalam ya. Walaupun seperti buku ini, ya, ini adalah kumpulan-kumpulan kalam. Ya, walaupun keluar dari makna al-lafdhan, ya, tidak disuarakan ya. Fala tusamma kalaman. Ya, maksudnya tadi ya isyarat dan kitabah itu tidak disebut kalam. Wa kharaja biqaulihi al-murakkabu al-kalimatul wahidah. Dan keluar dari perkataan musannif al-murakkab itu kata yang terdiri dari satu kata saja. Seperti Zaidun, nama orang. Hal, bagaimana. Qama, dia laki-laki telah berdiri. Fala tusamma kalaman, maka contoh-contoh tersebut bukan termasuk kalam karena dia terdiri hanya satu kata saja. Ya, wa in kanat lafzan, ya walaupun Zaidun, hal, qama, ya dan seterusnya itu terucap, ya dia merupakan lafaz namun tidak murakkab, ya karena dia terdiri merupakan kata yang menyendiri. Wa kharaja biqaulihi al-mufidu al-murakkabu ghairul mufid, ya al-murakkabu ghairul mufidi. Nahwu Abdullahi wa in qama Zaidun wa kharaja, ya sampai sini dulu. Dan keluar dari perkataan al-mufid itu adalah kata yang tersusun namun tidak memberikan faedah, seperti Abdullahi itu nama orang, ya ada dua kan, Abdu dan Allahi, namun tidak disebut mufid karena itu hanya satu. Atau perkataan in qama Zaidun, jika Zaid berdiri, ya lalu apa, ya tidak ada, masih belum sempurna, ya belum mufid. Selanjutnya wa kharaja biqaulihi bil wad'i kalamu ghairil arabi kal ajmi wa nahwihim. Ya, dan keluar dari perkataan musannif bil wad'i adalah perkataan yang bukan bahasa Arab seperti perkataan non Arab dan semisalnya. Ya, selesai pembahasan ta'riful kalam atau definisi kalam di halaman 12. Barakallahu fikum.